Dan pemirsa, Hari Jadi TNI yang ke-78 tahun menjadi momen tersendiri bagi masing-masing prajurit TNI, baik TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat. Ya, dan tak terkecuali bagi 3 orang tamu spesial kita di live event pada hari ini. Ini yang mengusung tema pada ulang tahun ini ya, TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Kita akan langsung sapa saja anggota TNI Angkatan Darat, ada Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi. Pak Simon, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Simon ini sebelumnya adalah penggagas pipanisasi atau pompanisasi pengairan ya Pak ya. Pompanisasi ini konsep besarnya TNI Manunggal Air yang kemarin mendapatkan rekor muri anggota TNI Angkatan Laut. Kemudian ada juga anggota TNI Angkatan Laut ya. Iya, hadir. ada Sertukom Randy Anjar Kusuma. Ya, selamat pagi Mas Randy. Waduh, ini sudah banyak sekali sepertinya. Ada medali, ada bekas luka juga. Kemarin habis bertanding. Nah, Mas Randy ini adalah, atau tepatnya Sertukom Randy, ini adalah atlet MMA Fight Academy USA tahun 2023. Dan juga anggota TNI Angkatan Udara sudah hadir, Letda Waraweni, atlet menembak. Iya, betul. Selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Weni. Mbak. Sehat semua ya teman-teman ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang. Jadi ada yang di Monas, ada yang di sini. Ya, hadir di... Berbagi tugas ya di sini sekarang. Betul. Kita ke Pak Simon terlebih dahulu ya, Gemma ya. Pak Simon, kemarin baru saja dapat rekor muri Pak. 2015. 2015, beberapa tahun yang lalu, tapi dampaknya masih, manfaatnya masih dirasakan masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang. Pompanisasi pengairan itu gimana sih Pak? Ini pompanisasi ini karena basicnya kita menggunakan pompa hidram, hidrolik ram, yaitu sejenis pompa yang tanpa bahan bakar, tanpa listrik. Jadi hanya memanfaatkan kinetik air untuk mengirimkan air dari sumber-sumber yang jauh di bawah ke titik-titik ketinggian yang paling jauh sudah terjangkau 2 km. Sekiranya sudah berapa yang menerima manfaat dari sistem ini Pak? Pak, ini sudah banyak nih Mas. Dulu waktu saya masih Letnan Kolonel, masih 2013, itu hanya belasan titik saja. Tapi sekarang sudah masif oleh program TNI Manunggal Air, sekarang menjadi 1.345 titik. Dan penerima manfaat sudah lebih dari 600.000 jiwa yang merasakan di seluruh tanah air. Iya, Pak Simon waktu awal menggagas adanya program ini, respon dari TNI seperti apa awalnya? Wah, responnya luar biasa Mbak. Seperti saya katakan tadi, ketika masih saya kerjakan sendiri di satuan saya itu hanya belasan titik. Tapi sekarang dengan adanya program dari Bapak Kasat TNI Manunggal Air, kita sudah masif. Jadi sudah sampai ke Papua, yang daerah rawan pun sudah kita laksanakan pompanisasi, pipanisasi. Jadi seperti saya katakan tadi, jangkauannya sudah seluruh tanah air. Memang kita sekarang ini, saya fokus di NTT karena kebetulan saya memang jadi kepala staf Korem di 161 Wirasakti Kupang. Dan saya asalnya dari sana. Jadi bermanfaat bukan cuma untuk penyedia air bersih, tapi juga buat pertanian ya Pak ya? Ya, terutama di musim kemarau saat ini. Betul sekali Mas. Jadi sekarang ini bulan Oktober adalah puncaknya musim panas di NTT. Namun pada saat puncak musim panas inilah para petani masih ada yang panen. Berkat air yang sudah kita pasang 2 tahun yang lalu. Oke, baik. Sekarang kita ke Mas Randy ya. Mas Randy, ini kita sambil menghadirkan kepada pemirsa peringatan hari ulang tahun ke-78. Mas Randy ini di MMA ya aktifnya? Ya, di MMA. MMA atau MMA sebutannya biasanya? MMA, Mixed Martial Art. Terakhir kemarin baru balik dari Amerika Serikat. Dari Amerika. Bisa diceritakan sedikit Mas Randy? Jadi kita balik beberapa waktu yang lalu dari promotor Amerika, bekerja sama Mola, sama One Pride, mengadakan seleksi di Bali. Jadi fighter-fighter dari One Pride diundang untuk mengikuti seleksi. Dipilihlah 12 orang untuk dikirim ke San Diego, California untuk melaksanakan training camp selama 3 bulan. Tapi olahraga ini memang Mas Randy sudah tekuni dari sebelum menjadi TNI atau memang ketika sudah bergabung waktu itu? Malah saya sebelum jadi TNI, saya belum punya basic bela diri. Cuma saya dulu emang hobi berantem. Tapi pas saya jadi TNI, hobi saya tersalurkan dengan yang benar.
tersalurkan di jalan yang benar lah Di ya, jalan secara yang benar. positif gitu ya. Ya, secara Mas positif. boleh lihat itu apa aja sih Mas yang dibawa sekarang ini medali-medali? Ini sebagian medali saya. Ini 2021 dapat medali perak PON, Oke. perunggu kejurnas 2022, medali emas kejurnas Sambo Combat 2022. Ini di One Pride Fight Night 59. Ini juga di One Pride. Oke. Jadi sudah banyak lah ya. Mbak Weni juga bawa medali ini apa boleh ditunjukin Mbak? Kalau ini juara 1 kemarin di Kasau Cup. Ini juara 2 di Gubernur DKI Cup. Oke. Sama ini juara 1 di Dankormar Cup. Kenapa menembak? Memang passionnya di situ atau gimana Mbak Weni? Sebelum itu emang minat, kayaknya keren gitu. TNI bisa menembak, itu perempuan bisa menembak itu keren. Tapi Jadi sebenarnya memang diwajibkan di TNI itu untuk ada olahraga menembak atau untuk diwajibkan sih tidak, tapi ada per triwulan itu ada latihan menembak untuk TNI. Jadi untuk dilihat yang berkemampuan diteskan, kemudian dijadikan atlet untuk prestasi. Oke. Dibatasin nggak sih Mas Randy dan Mbak Weni? Jadi Enggak. hobi-hobi kalian ini begitu masuk ke TNI? Ya. Kalau saya sangat disupport sama komandan satuan saya, Kolonel Laut Teknik Evi Bayu, dari segi moral, semangat, suplemen, dan alat-alat latihan. Jadi kita di satuan itu Selasa Jumat ada namanya jam bela diri. Dari sana kita semua bela diri kita pelajari. Jadi gerak-gerakan yang efektif kita ambil, kita pelajari. Kita bukan hanya sekedar belajar teknik. Jadi kita sering diadu satu sama lain. Sering diadu. Iya. Untuk melatih training lah refleks, iya. Justru Melatih malah refleks disupport gitu. full ya. Mbak Weni juga merasa seperti itu di TNI di support full? TNI AU juga sangat disupport langsung dari Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Sangat didukung penuh. Jadi untuk yang berprestasi bukan ditembak saya, cuma di olahraga lain pun sangat disupport. Iya. Ada keterbatasan nggak sih Mbak Weni sebagai mungkin anggota perempuan begitu? Dalam hal ini sih belum ada keterbatasan, disamaratakan semua atlet sama didukung penuh. Jadi semua sama ternyata rata ya. didukung penuh Gemma. Menembak passionnya MMA, nah ada passionnya juga menyediakan air untuk masyarakat. Pak Simon, gimana setelah melihat reaksi masyarakat? Kan mereka mungkin Bapak melihat kesulitan air bersih. Dengan ada pembanisasi mereka jadi mendapatkan suplai air bersih. Bagaimana melihat reaksi mereka sejauh ini? Nah itu kadang ya dari segi anggaran tidak seberapa yang kita keluarkan, tapi kebahagiaan yang kita rasakan. Bagaimana mereka, ibaratnya mereka di tengah padang rumput yang kekeringan, tahu-tahu kita datang memberikan solusi. Jadi memang benar-benar kita bangga jadi TNI. Masyarakat, Pak, tolong dong, rumah kami nggak ada air dan seterusnya. Itulah yang dirasakan oleh para babinsa. Mereka hari-hari ini di NTT ada 168.000 lebih jiwa yang sekarang ini sedang merasakan apa yang kita berikan. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri. Saya selaku putra daerah bisa kembali dan membangun kampung saya. Itu sudah sangat tinggi saya rasakan sebagai suatu berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saya. Dengan program yang sebaik ini ada dukungan pemerintah nggak sih Pak Simon? Oh, kalau pengalaman ini kira-kira pembiayanya sudah 10% dari titik yang kita bangun. Jadi ada 1.000 di seluruh Indonesia, sekitar 1.345 itu ya. 10%-nya. 90-nya dari mana? 90% ini dari dukungan teman-teman mitra TNI. Jadi ada yang care, ingin menyalurkan bantuannya lewat TNI dan lewat tim yang melaksanakan pemasangan pompa di seluruh tanah air. Dan yang terbanyak merasakan itu adalah di NTT. Di NTT. Sekarang itu sudah 311 titik. Terdiri dari 245 pompa hidram dan 69 titik sumur bor. Kenapa sih mau repot-repot Pak Simon melakukan ini semua? Itu tadi ada amanat bagi kita prajurit. Kita harus selalu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
amanat 8 wajib TNI dan perintah harian Kasat itu. Sampai hari ini Mas, di NTT sedang berlangsung 9 titik. Mereka sedang bekerja membuat sumur bor. Kalau di seluruh Indonesia ada 101 titik yang sedang mengerjakan per hari ini. Ya kita berharap itu bisa lebih masif lagi. Karena ada 3 metode yang sederhana sebenarnya. Pompa hidram untuk menaikkan air dari bawah, gravitasi untuk menyalurkan dari yang tinggi ke rendah, sumur bor apabila memang tidak ada air permukaan. Oke. Baik, oke. Jadi sampai sekarang masih terus berlangsung, masyarakat merasakan manfaatnya ya. Kalau saya ingin tanya ke Randy, Pak Simon sudah bertemu langsung, mungkin bisa, saya tidak terbayang ya yang tadinya nggak air itu kebutuhan utama, pasti merinding ya melihat masyarakat akhirnya bisa mendapatkan kebutuhan basic. Kalau Randy dan Mas Randy dan Mbak Weni pada saat bertanding, istilahnya berkompetisi mewakili negara gimana di sana, apalagi juga institusi TNI, rasanya seperti apa? Saya sebagai prajurit itu kan, kalau sebagai prajurit tugas pokoknya mempertahankan dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi saya diberi kesempatan, mempunyai kesempatan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, bahwa orang-orang Indonesia itu bisa bersaing sama orang-orang luar. Jadi motivasi tersendiri ya Randy? Jadi motivasi tersendiri. Mbak Weni juga seperti itu pada saat bertanding? Ya, sangat bangga sekali sih bisa mewakili TNI ataupun TNI AU khususnya. Itu sangat bangga sih. Jadi motivasi tersendiri, apa yang bikin semangat pada saat bertanding kemarin yang terakhir Piala Gubernur DKI Jakarta ya? Betul. Motivasi sih biar lebih berprestasi lagi ke depannya dan semakin berprestasi untuk TNI AU. Kalau melihat Mbak Weni didukung sekali untuk hobi-hobinya, teman-teman Mbak Weni ada yang tertarik juga nggak sih untuk mengikuti hobi ada itu? junior-junior kami di satuan kami ada, dan kami selalu memberi motivasi untuk junior kami untuk lebih dari kami. Oke. Kalau ngelihat Pak Simon udah mendengarkan cerita ya, tertarik gak suatu saat nih Mas Randy dan Mbak Weni untuk akhirnya bisa turun membantu masyarakat di lapangan? Sangat tertarik ya. Sangat tertarik ya. Lihat masyarakat tersenyum itu kayaknya kebanggaan pribadi. Mas Randy? Kalau saya sangat tertarik. Karena apa? Karena itu sebagai nomor 1 tugas pokok sebagai prajurit tentara. Oke. Pak Simon, yang Anda ingat-ingat, apa sih yang selalu memotivasi Anda? Karena kan ini bukan tugas yang mudah ya. Pompanisasi dari sampai sudah menjangkau ratusan ribu warga yang merasakan manfaatnya, ribuan titik juga sudah merasakan dampaknya. Pada saat Anda mulai merasa lelah, pada saat Anda mulai kehilangan motivasi, apa yang membuat Anda tetap bersemangat? Saya tetap bersemangat Mas, karena yang pertama pimpinan sudah mendukung. Jadi ini sudah bukan urusan saya aja. Tadinya kan saya masih membuat alatnya, rogok kocek sendiri dan seterusnya. Sempat ngerogok kocek sendiri? Ya, waktu saya pangkat mayor, itu memang karena saya jabatan waktu itu di kampung saya. Di kampung Mas itu mayor itu sudah segalanya. Orang kampung mengeluh apapun ke kita. Jadi waktu itu ya kita buat apa yang bisa kita laksanakan, dan sempat dilihat oleh pimpinan, dan sampai hari ini saya termotivasi lagi. Bahkan sekarang saya ditugaskan di kampung saya sendiri. Jadi itu adalah kepercayaan. Nah, Mas bisa bayangkan di bulan Oktober seperti ini, orang mau ke ladang tidak mungkin, karena kan sudah kering. Saya hadir di sana, tahunya saya bisa datangkan air. Jadi bagaimana mau istirahat? Pasti tiap hari akan menjadi tempat mengeluh. Iya. Nah, sejak airnya datang nih Pak Simon ke kampung-kampung begitu ya, ada perubahan kualitas hidup nggak dari masyarakatnya? Nah, itu jelas. Itu memang menarik kalau kita lihat, Mas. Saya kebetulan ini program di Korem, di Bapak dan Rem itu mencanangkan kita untuk membina satu desa. Kebetulan juga itu adalah gabungan dari program-program pembinaan teritorial kita dicontohkan di satu desa. Bagaimana implikasi dari ketersediaan air bersih untuk mempengaruhi sanitasinya, mempengaruhi pola hidup dia dan pola makan, ketersediaan bahan pangan.
itu setelah kita ukur dalam jangka waktu 6 bulan lah, itu stuntingnya ya walaupun memang satu desa itu hanya 7 orang, tapi ya 6 bulan ini mereka sudah lolos. Satu desa 7 orang besar. 7 orang itu besar untuk satu desa Pak, dan itu hanya setengah jam dari kota. Itu kan berarti sudah banyak kan, dekat kota pun ada stunting. Tapi kita komprehensif. Di situ kita buka lahan, kita pasang pompa, kita bina babinsa masuk dapur, ada juga pembinaan penyuluhan kesehatan oleh unsur bantuan TNI, kan ada kesehatannya. Dan itulah kita ukur di 6 bulan. Ada hal yang signifikan. Artinya kalau dikeroyok pasti akan tuntas itu beberapa permasalahan yang mendasar, sanitasi dan stunting. Itu bonusnya Mas dari air. Oke, baik. Jadi sampai ke sanitasi dan stunting. Jadi manfaat itu tidak hanya langsung dirasakan, tapi jangka menengah dan jangka panjang pun ternyata ada. Nah, terakhir nih saya ingin ke Mbak Weni dulu, harapannya di hari ulang tahun ke-78 ini semoga menjadi momentum bagi TNI sendiri. Apa harapannya? Semoga TNI semakin maju, semakin lebih disayangi rakyat. Sayangi rakyat. Oke. Selama ini merasa disayang rakyat? Disayang sih. Disayang ya, jadi nggak ditembak nanti. Mas Randy, apa harapannya di hari ulang tahun? Saya harapan saya sebagai prajurit, saya ini termasuk bapak orang tua saya tukang Pak, orang yang nggak punya lah. Jadi buat generasi-generasi bangsa, janganlah menyerah, jangan pernah melakukan hal yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri untuk di masa depan. Soalnya kenapa? Kayak saya bisa daftar angkatan laut, orang nggak nyangka karena bapak saya seorang tukang. Tapi saya bisa membuktikan itu. Jadi saya memberikan motivasi buat generasi bangsa. Kalau untuk pengen jadi tentara itu yang penting tekad, niat, sama takdir. Disampaikan buat bapak mungkin ada? Buat bapak mungkin dia lagi nonton sekarang. Dia selalu bangga apa yang saya lakukan. Oke, baik. Jadi tidak hanya sayang institusi tapi sayang keluarga juga. Sayang orang tua ya. Pak Simon, harapannya apa Pak? Yang pertama saya berharap program pembinaan teritorial TNI yang ada contoh kecil seperti penanganan di bidang air ini dilanjutkan. Mungkin contoh yang ada bisa direplika di mana-mana. Dan TNI sifatnya membantu pemerintah. Jadi kita berharap ada sinergi semua komponen untuk kita lanjutkan. Karena ketahanan pangan akan berubah. Datanya, progresnya positif. Tidak lain dan tidak bukan dari ketersediaan air bersih. Yang kedua, saya berpesan kepada semua pengguna dan penerima manfaat dari pompa yang sudah dipasang di seluruh tanah air. Pada hari ini mari kita gugah untuk kita jaga alam dan air. Pompa yang sudah dipasang mari kita rawat agar dia bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk masa depan anak cucu kita. Oke, harapannya bagus-bagus sekali ya Iqbal ya. Dan terpenting juga tidak melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI ya. Justru semakin meningkat kepercayaan. Semangat terus ya Mbak Weni, Mas Randy, Pak Simon. Jangan pernah lelah untuk berkontribusi untuk masyarakat, tetap menyayangi keluarga, dan tidak sabar untuk langsung melihat masyarakat tersenyum karena kontribusi dari TNI itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.